Hai healthy people, selamat datang di kelas pengembangan media komunikasi kesehatan. Kali ini kami kelompok 6 yang terdiri dari Lauli, Magda, dan Septi akan menyajikan sebuah video sharing session yang pastinya bakalan seru. So, simak sampai selesai ya. HIV/AIDS adalah penyakit menular yang disebabkan oleh Human Immunodeficiency Virus. Virus ini menyerang sistem kekebalan tubuh manusia. Di Indonesia, virus ini pertama kali dideteksi pada tahun 1987. Sejak saat itu, jumlah kasus HIV di negara ini terus meningkat secara signifikan. Menurut data terakhir pada tahun 2021, diperkirakan terdapat sekitar 640.000 orang yang hidup dengan HIV di Indonesia. Kejadian HIV/AIDS di negara ini telah menyebabkan dampak yang luas, termasuk adanya stigma yang terjadi pada orang dengan HIV/AIDS atau ODA di fasilitas pelayanan kesehatan. Di Indonesia, stigma terhadap ODA masih menjadi masalah serius. Stigma ini muncul karena kurangnya pemahaman dan pengetahuan yang memadai tentang ODA di masyarakat. Beberapa faktor yang berperan dalam munculnya stigma ini antara lain ketakutan, kesalahpahaman, stereotip, dan diskriminasi. Stigma terhadap ODA di fasilitas pelayanan kesehatan membuat mereka enggan untuk mencari perawatan dan dukungan medis. ODA seringkali menghadapi diskriminasi, penolakan, dan perlakuan yang tidak adil di ruang perawatan. Hal ini dapat menghambat akses mereka terhadap perawatan, pemantauan, dan pengobatan HIV/AIDS. Nama aku Ani Siti Royani sebetulnya nama panjangnya. Dulu awal terkena tuh saat suami itu kan sakit ya, hampir 2 tahunan, setahun lebih lah ya. Awalnya nggak tahu sakit apa. Ternyata setelah didiagnosis dia terkena HIV, udah di fase AIDS. CD4-nya waktu itu hanya 2 ya. Dan Din pun harus dites waktu itu di 2013. Ini harus melakukan tes dan walhasil hasilnya positif. Karena saya lihat kondisi suami saya, aduh saya nggak mau ngalamin kayak almarhum suami saya gitu kan. Dan saya lihat anak saya satu-satunya yang kebayang di pikiran saya, aduh kalau saya mati nanti gimana ya anak saya gitu kan. Dan dengan saya open mereka malah, oh dari gesturnya kelihatan mereka tuh yang, ih kok gini ya, kok orang dengan HIV. Dan ada sedikit mendiskriminasi lah dan ada ketakutan gitu Kak, yang mungkin ya mereka yang berpikir apa sih ya mereka yang belum teredukasi kali Kak ya. Buat kami orang-orang dengan HIV yang mendapatkan diskriminasi sangat miris ya. Karena itu tadi Kak, mereka orang yang dari tenaga medis, tenaga kesehatan yang tahu bagaimana cara penularannya mungkin, tapi memang tidak semua mungkin ya. Itu aja sih yang membuat saya miris sebagai orang dengan HIV mendapatkan diskriminasi di tenaga kesehatan. Lebih banyak pelatihan-pelatihan untuk hampir semua tenaga medis ya Kak ya, untuk mensosialisasikan apa sih ya itu HIV/AIDS, bagaimana sih cara penularannya, dan kita ingin lebih, apa sih ditekankan dan ingin lebih ditekankan lagi bahwa, orang yang, kita walaupun dengan orang dengan HIV, kita mempunyai hak yang sama Kak. Saya open dan saya edukasi mereka gitu kan, bahwa tidak semudah itu penularannya. Ada sebagian yang, apresiasi cerita saya dan mereka akhirnya, oh jadi paham dan mengerti. Ada juga yang, dengan saya bercerita, dengan saya open, bahkan mereka jadi gimana ya, wajar sih menurut saya jadi merasa, takut gitu. Dari mata, dari gestur tubuh juga kelihatan Kak, itu nggak bisa dipungkiri ya. Apa sih, tapi ya balik lagi ke personalnya Kak ya. Tidak semua orang juga bisa menerima dengan saya open status, saya harus bisa, apa sih, menerima konsekuensi tersebut. Kita semua perlu dirangkul, jangan dijauhi.
Yang harus dijaga itu virusnya, bukan orangnya, Kak. Stigma negatif pada ODA dapat timbul akibat kurangnya informasi. Oleh sebab itu, sangat penting bagi tenaga kesehatan untuk mengetahui informasi yang tepat mengenai HIV/AIDS. HIV/AIDS dapat ditularkan melalui hubungan seksual berisiko, berbagi jarum suntik, serta penularan ibu ke janin. Sedangkan, sentuhan fisik, berbagi pakaian, maupun berbagi alat makan dengan ODA yang selama ini diisukan dapat menularkan HIV/AIDS, nyatanya hanya mitos belaka. Semua orang memiliki risiko yang sama untuk tertular HIV/AIDS. Hal-hal yang dapat dilakukan untuk mencegah penularan HIV/AIDS antara lain dengan tidak melakukan hubungan seksual berisiko, yaitu tidak berganti-ganti pasangan dan memakai kondom, tidak menggunakan jarum suntik bergantian, serta menghindari penyalahgunaan obat-obatan terlarang. Menderita HIV/AIDS bukan berarti vonis mati. Meskipun belum ada obatnya, namun terdapat antiretroviral atau ARV yang dapat memperlambat pertumbuhan virus. Dengan rutin minum ARV, seorang ODA dapat hidup sehat dalam waktu yang lama. Untuk mengatasi stigma negatif terhadap ODA di pelayanan kesehatan, penting bagi masyarakat pada umumnya dan tenaga kesehatan pada khususnya untuk mengetahui bahwa penyakit HIV/AIDS hanya bisa ditularkan dengan cara yang spesifik dan saat ini sudah dapat dikendalikan dengan pengobatan ARV yang baik. Setiap ODA memiliki hak yang sama untuk mendapatkan perawatan dan pengobatan yang baik. Dalam upaya mengatasi stigma HIV/AIDS di Indonesia, semua pihak termasuk pemerintah, tenaga medis, organisasi masyarakat sipil, dan masyarakat umum perlu bekerja bersama untuk membangun lingkungan inklusif, suportif, dan tanpa stigma bagi ODA.